Stella mana? Nggak tahu. Lina. Stella mana? Bukan kamar. Ada apa sih, Don? Putar kayak gangsing. Kalian nggak tahu kemana Stella pergi? Semalam masih ada. Jangan-jangan tadi pagi kali dia pergi. Kamu udah cari? Saya sudah coba cari kemana-mana, tapi dia tidak ada. Dia pulang duluan kali. Soalnya kemarin seharian saya lihat mukanya sumpah banget. Bisa aja dia lagi punya masalah tapi nggak mau cerita sama kita. Oke deh. Lin, kamu coba telepon orang tuanya. Mungkin dia ada di rumah. Ya, Lin.
Selamat pagi, Tante. Bisa bicara dengan Stella? Belum pulang? Iya. Dari Lina sama teman-temannya yang di villa. Oh iya, Tante. Ya, makasih, Tante. Nggak ada. Stella belum pulang. Kemana sih tuh? Nggak biasanya dia pergi nggak bilang-bilang kayak gini. Dia kan orangnya penakut. Coba saya tanya penjaga villa deh. Mungkin aja dia tahu kemana Stella pergi. Oke. Pak, Bapak tahu Stella kemana? Tidak tahu. Sejak kapan sih, Don? Ente tahu bahwa Stella tuh udah nggak ada? Pagi-pagi, ketika saya lewat kamarnya, pintunya udah kebuka. Tapi Stella nggak ada di dalam. Dan saya coba cari kemana-mana, dia udah nggak ada. Dina nggak tahu. Mala juga nggak tahu. Ya, mudah-mudahan Pak Aryoso tahu kemana dia pergi. Penjaga villa itu aneh deh. Orang nanya bener-bener, dia jawabannya nyebelin banget. Terus dia tahu Stella pergi kemana? Enggak. Kan, apa yang harus kita lakukan nih? Maaf, Mas. Ada tamu. Siapa? Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. saya Letnan Guntoro. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Apa ada adik yang menginap di villa ini? Betul, Pak. Begini, ada beberapa warga menemukan mayat seorang gadis di pinggiran desa ini. Menurut warga setempat, gadis itu salah seorang yang menginap di villa ini. Oh, begini, Pak. Kami memang sedang bingung atas raibnya teman kami yang bernama Stella, Pak. Kalau begitu, adik-adik ikut kami aja ke tempat kejadian. Barangkali adik-adik mengenali mayatnya. Cepat. Susah, tolong dibuka. Kalian harus bertanggung jawab. Kalian tidak tahu perasaan orang tua.
karena memaksa Stella berlibur di villa. Dan tentunya kalian tahu siapa yang membunuhnya. Kami juga tidak tahu, Om, kenapa peristiwa ini sampai terjadi. Sebelumnya memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan bagi kami. Maafkan kami, Om. Kami juga merasa terpukul. Kami juga merasa bersalah. Kejadian ini sampai menimpa Stella seperti ini. Ya sudah begini, kami sebagai orang tuanya masih kehilangan. Kalian tidak tahu perasaan orang tua. Sudahlah, Bang. Ikhlaskan kepergian Stella. Mereka tidak bersalah. Mereka... Saya merasa berdosa sekali. Saya yang bujuk Stella untuk berlibur di lain. Saya benar-benar gak nyangka dia ngalamin nasib tragis kayak gitu. Stella kan anaknya baik, gak banyak ngomong. Saya yakin dia gak punya musuh. Kok ada ya orang yang tega bunuh dia? Itulah. Karena kita sudah telanjur berada di sini. Dan Stella mati terbunuh di villa ini. Paling tidak, kita harus mencari tahu siapa pembunuhnya. Maksud ente gimana, Don? Begini. Selain kita, siapa lagi yang menemui Stella? Dion, pacar Stella sendiri. Waktu itu mereka memang berantem sih. Kamu mendengar sendiri mereka bertengkar. Iya, saya sempat lihat. Malahan Stella bilang dia nggak mau lagi berhubungan sama Dion. Terus gimana? Terus Dion pergi. Stella masuk kamar. Selain Dion, siapa lagi? Kayaknya nggak ada lagi. Terus sampai kapan kita di sini? Ya sampai pembunuhnya Stella ditemukan.
Mimpi serem banget malah. Saya lihat Stella dibunuh Dion. Kenapa ya? Ada apa sih? Lina mimpi. Yuk, minum yuk, biar tenang kamu yuk. Nih, kamu minum. Kamu mimpi apa sih, Lin? Saya lihat Stella dibunuh. Yang benar, Lin. Siapa pembunuhnya? Dion. Dion pacaran Stella. Kepala Stella dipukul dengan benda keras. Terus ditusuk dengan pisau. Dan benda keras itu dibuang ke semak belukar. Allah. Itu semua mau dibunuh dari tadi. Ah, dasar lu aja penakut. Kok gerak? Sepertinya rohnya Stella ada di sini. Udah Don, itu jangan nakut-nakutin. Kayaknya dia mau ceritain deh. Mungkin dia mau bilang kali siapa yang membunuh dia ya. Kalau gitu, Ana ambil spidol ya. Kita coba panggil Stella. Seperti permainan jalangkung. Saya nggak mau ikutan lah, Don. Saya takut. Saya juga nggak setuju. Kita pakai cara lain aja untuk menyelidiki kematian Stella. Kalian ini gimana sih? Apa selamanya kalian mau dituduh sebagai pembunuh Stella? Ana setuju Don, lanjutkan terus. Gimana? Nah, gitu dong. Tapi jangan di sini. Di mana dong? Di luar aja deh. Ya udah. Bapak belum tidur, Pak. Saya belum ngantuk. Kenapa Mama bangun? Mama mimpi Stella, Pak. Mimpi yang sangat menakutkan. Aneh itu susah diatur dan diarahkan. Kalau saja dia mau mendengarkan omongan kita. Dia tidak mengalami nasib seperti ini. Mama yakin Stella punya musuh sehingga dia dibunuh? Tidak, Pak. Setahu Mama, Stella adalah gadis yang baik. Dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tapi dia sering menyakiti hati papa tirinya. Pak, Stella tidak pernah merestui pernikahan kita. Mungkin karena dia masih mencintai papahnya. Kalau cuma itu persoalannya, Ma, tidak semestinya dia memusuhi saya. Walaupun bagaimana, saya juga papanya. Tapi sudahlah, Pak. Semoga Stella tenang di alamnya. Sekarang, mari kita tidur, Pak.
Semua rileks. Nggak usah tegang. Atur nafas baik-baik. Agar perasaan tegang itu hilang. Franz, tolong pegang boneka. Semua siap? Siap. Jalangkung, jalangke. Di sini ada pesta kecil-kecilan, pesta anak muda. Jalangkung, jalangke. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Kalau datang berilah tanda. Jalangkung, jalangke. Di sini ada pesta kecil-kecilan, pesta anak muda. Jalangkung, jalangke. Di sini ada pesta. Kalau datang berilah tanda. Apapun alasannya, Stella tidak suka mama menikah lagi dan mengkhianati cinta papa yang baru 1000 hari meninggal dunia. Dia tidak pantas untuk mama dan menggantikan papa. Stella, kamu bicara apa? Ngawur kamu. Kamu tidak pernah mau mengerti perasaan mama. Dia itu pria baik-baik. Sudah bagus dia mau menjaga kita. Kamu harus nurut semua keputusan mama dan perkawinan dia dengan mama. Ingat Stella, kamu tidak bisa menghalangi mama. Ngerti? Terserah mama. Tapi Stella tidak mau mengakui dia sebagai orang tua Stella.
Semua relax, nggak usah tegang. Atur nafas baik-baik. Agar semua pikiran tegang itu hilang. Franz, tolong pegang boneka ini. Semua siap? Siap. Kita mulai. Jalangkung, jalangke. Di sini ada pesta kecil-kecilan, pesta anak muda. Jalangkung, jalangke. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Kalau sudah datang, berilah tanda. Jalangkung, jalangke. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Kalau sudah datang, berilah tanda. Franz, udah datang Franz. Jalangkung, berilah namamu. Ayo dong, kasih nama aja pelit banget sih. Dan tangan hitam. Franz, bantuin Franz. Aduh, tangan hitam. Ada tidur. Mau hujan nih Franz. Ayo, ayo, ayo. Pelan, pelan. Kenapa Dan? Sorry Franz. Saya mimpi Stella Franz. Dan, Ntar gue nyusul. Dalam mimpiku semalam, wajahnya samar-samar. Sekilas memang seperti Dion, tapi Nggak salah lagi. Pasti Dion. nggak baik nuduh. Mimpi nggak usah jadi barang bukti, tahu nggak? Tapi kan bisa jadi petunjuk. Itu bagi orang yang percaya sama tahayul. Kayak orang dulu aja percaya sama tahayul. Dasar kamu aja yang penakut. Bukan soal takut, ada hubungannya apa sama mimpi ente berdua? Artinya apa? Bisa percaya sama mimpi. sudahlah. Nggak usah bertengkar lagi. Sekarang ini yang penting kita harus mencari siapa pembunuh Stella. Halo, Tom, lagi di mana nih? Oh, ya sekarang kan udah nggak ada lagi yang menghalangi kita. Masalah tante itu urusan Om. Iya. Dan yang paling penting Om, saya lagi butuh uang. Cuma 10 juta. Om langsung transfer aja ke rekening saya ya. Ya, lancar-lancar aja. Oke ya. Dah.
Kita tidak boleh putus asa. Kita harus memecahkan misteri ini. Mimpi Lina dan saya adalah satu petunjuk bahwa benda keras yang digunakan untuk memukul tubuh Stella harus ditemukan. Saya nggak yakin kita bakal berhasil, Dok. Mendingan kita pulang aja deh ke Jakarta. Tidak. Kita tidak boleh pulang ke Jakarta. Kita harus memecahkan kasus ini. Dan tidak menutup kemungkinan sama sekali bahwa di antara kita adalah pembunuhnya. Apa? Jadi ente menuduh kita membunuh Stella? Apa ente udah gila, Don? Ini kan hanya kemungkinan. Hanya perumpamaan. Kalau kita memang tidak membunuh, kenapa mesti takut? Itu sama juga menuduh, tahu nggak? Oh iya, saya baru ingat sekarang. Stella selalu menulis masalahnya ke dalam buku hariannya. Ya, kita cari aja buku hariannya. Siapa tahu bisa membantu. Boleh. Ide bagus. Tolong deh kamu cari. Oke. Yang lain mana, Lin? Tuh. Kemana ya buku harian Stella? Perasaan masih ada sehari sebelum kematiannya. Ada apa? Bukunya udah nggak ada. Loh, nggak ada. Nggak ada bagaimana? Katamu kemarin masih ada. Sehari sebelum kematiannya saya lihat sendiri. Stella menulis sesuatu di buku hariannya. Tapi anehnya sekarang buku itu udah nggak ada. Yang bener, Lin. Benar. Sekarang kita cari aja benda keras yang dipakai. Siapa tahu aja bisa kita temukan. Kamu yakin? Yakin. Saya yakin. Saya yakin mimpi saya itu sebagai suatu mimpi. Oke deh, kita cari. Dalam mimpi saya, pembunuh itu memukul Stella di sekitar sini. Kalau di dalam mimpi, pembunuh itu membuang mayat Stella di situ. Jadi kira-kira dia membuang alat pemukul itu ya di sekitar sini. Ayo kita mencoba.
sana. Ah, ini kira Stella. Baru juga patung. Don. Halo, Don. Aku nggak menyangka kalau Stella meninggal. Menurut polisi bagaimana? Nggak tahu lah. Tapi aku yakin bahwa pembunuh Stella ada di antara kita. Oke. Saya datang ke sini hanya ingin ketemu kalian. Saya cabut dulu. Oke. Mungkin dia kesini untuk cari anak pemukul itu. Wah, udah menuduh orang kamu nggak baik. Sebelumnya aku tidak yakin siapa pembunuh Stella. Tapi setelah mimpiku semalam, aku mulai. Kalau gitu ntar malam kita main jelangkung yuk. Siapa tuh terungkap siapa pembunuh Stella yang sebenarnya. Alah, Frans, apa-apaan sih ah? Ini ah, udah bentar ya. Daripada kita dituduh. Iya. Oke, Don. Aku setuju. Seperti yang Tante ceritakan tadi di dalam, mengenai Stella yang sering datang dalam mimpi-mimpi Tante. Ya, kalau bisa kalian bantu Tante untuk menyelesaikan misteri ini. Makanya kita main jelangkung, Tante, supaya bisa tahu siapa pembunuh Stella yang sebenarnya. Kalau bisa, kalian tidak usah teruskan permainan itu. Lebih baik cari jalan lain. Ya? Iya, Tante. Selamat malam. Don, kita terusin main jelangkungnya lagi yuk. Tuh kan, udah deh nggak usah. Orang ibunya sekali lagi udah nggak setuju. Lu mau ini ada terusin lagi ah. Oh, biarin aja yuk, kita main lagi yuk. Yuk. Baiklah. Saya harapkan kita kembali berkonsentrasi. Kalau kalian sudah siap, kita mulai permainan ini. Jalangkung, jalangke, jalangkung yang ada di pohon-pohon, yang di hutan-hutan. Kami sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Pesta anak muda. Kalau sudah datang, haraplah ditandakan. Jalangkung, jalangke, jalangkung yang ada di pohon-pohon, yang ada di hutan-hutan. Kami sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Kalau sudah datang, berilah kami. Dan, aduh, dan nyebut Don. Nyebut Don. Don. Aduh. Astaga. Sebaiknya kita hentikan permainan ini, Don. Biarkan polisi yang menyimak misteri ini, bukan kita. Gak bisa. Kita harus terus memainkannya. Kita harus tahu siapa pembunuh Stella. Lina betul, Don. Lebih baik kita menghentikan permainan ini. Kalau kalian berdua takut, kalian masuk ke film. Biar aku dan Frans yang memainkannya. Yulen, yuk. Bagaimana, Frans? Kita main berdua aja. Hayu, Don. Siapa takut? Baru boneka. Jalangkung yang ada di pohon-pohon, yang ada di hutan. Kami sedang mengadakan pesta. Kalau begini saya nggak bakalan ikut. Hampir aja saya celaka. Kalau bukan karena solider, saya nggak bakal lama-lama di sini. Lin, kamu yakin nggak Doni akan berhasil? Nggak tahu deh. Kayak ada orang di kamar. Kita lihat yuk.
ada siapa-siapa. Saya jadi merinding. Jalangkung yang ada di hutan-hutan, yang ada di pohon-pohon. Kami sedang mengadakan pesta kecil-kecilan, pesta anak muda. Kalau sudah datang berilah tanda. Jalangkung, jalangke, jalangkung yang ada di hutan-hutan, yang di pohon-pohon. Kami sedang mengadakan pesta kecil-kecilan, pesta anak muda. Kalau sudah datang berilah tanda. Mana jelangkungnya diam aja? Budek kali Don, kupingnya aja nggak ada. Frans, jalangkung, jalangke. Frans, udah datang Frans. Hah? Don, kok muka bonekanya berubah, Don? Ada taringnya, Don. Don setan. Pak, kasih Don setan, Don. Kok bergerak? Don, ada dipototin, Don. Jangan bergerak, Don. Ada diikutin, Don. Don! Setan! Setan! Aduh, setan! Awas, Frans! Frans, ngelak! Dia nggak bisa belok! Iya, Don. Mak dikive ente. Syukur ente nabrak. Rasain ente. Emang enak ubur-ubur. Kenapa kali mesin kemis? Biar rasa. Frans! 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 Siapa yang manggil saya? Siapa yang manggil saya? Bukan kamu yang dipanggil, saya yang dipanggil, saya yang dipanggil. Aduh, Don. Bantu gila, Frans. Gara-gara ente, setan aja bercanda. Aduh, sorry, Frans, sorry. Kamu gak apa-apa. Udah, Ana masih hidup dah deh. Aduh, wah, Frans. Aduh, Ana lemas, Don. Aduh. Frans, ngapain sih Frans? Kang Doni. Kang Doni. Jangan dipeluk. Kang Doni.
aman Kang Doni. Kang Doni. Frans, jangan. Kang Doni. Frans, jangan main-main. Apa itu main-main Kang Doni? Kang Doni. Aduh, Don. Aduh, ini nggak kuat, Don. Lemes, Don. Aduh, ini nggak kuat. Kita nunggu sini aja deh, Lim. Doni, Frans, kenapa? Tadi Frans kemasukan setan, tapi sekarang udah nggak apa-apa. Tolong ya. Saya kan udah bilang, Frans, kita nggak perlu ngelakuin permainan kayak gini. Semuanya tuh nggak ada gunanya, Don. Kamu nggak dapet apa-apa kan? Sekarang kamu udah tahu jawabannya. Siapa pembunuh Stella? Sampai saat ini sih belum. Ya udah deh, Lin. Gak usah banyak tanya dulu. Ya udah deh. Yang penting sekarang ini, kalian berdua tunggu di sini. Sadarin deh si Frans. Bagaimanapun caranya, saya juga nggak tahu. Ya udah. Sekarang saya mau ngambil boneka itu dulu. Don, udah buang aja deh bonekanya. Pokoknya saya nggak mau di antara kita ada yang kenapa-napa. Ini lihat nih, si Frans sudah jadi korban. Frans. Oh. Kembalikan boneka saya. Bangga! Siapa? Saya Kahar. Kahar? Yang gampang dipanggil. Astagfirullahaladzim. Doni kenapa? Doni? Doni? Kenapa lagi sih, Don? Don? Don, ada apaan? Saya bakar boneka. Cepat! Ayo masuk.
Kenapa sih, Don? Gempa kali, Frans. Gempa? Orang gimpi kali. Enggak. Hah? Kok goyang, Don? Aduh, Don. Kok goyang, Don? Don, kok goyang, Don? Aduh, Don. Ada setan jago, Frans. Disajak bencana setan, Don. Don, kabur aja, Don. Kita kabur, Frans. Ayo, Don. Aduh, gelap, Don. Kurang ajar. Berani-beraninya kau masuk ke sini. Setan kamu. Pergi. Pergi. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Keluar. saya musnahkan sebelum ada yang menemukannya.
Kami dari pihak kepolisian telah mendapat laporan dari laboratorium kriminal bahwa tidak ada tanda-tanda korban mati karena gantung diri, tapi karena dia dibunuh lalu digantung. Untuk apa pembunuh itu menghabisi nyawa teman-teman kami, Pak? Kami ini salah apa? Iya, Pak. Masalahnya begini, Pak. Stella dan Mala itu menjadi korban pembunuhan di tempat yang sama. Lalu apa sebenarnya motivasi si pembunuh itu, Pak? Nah, justru itu yang masih dalam penyelidikan kami. Dan kami dari pihak yang berwajib sangat mengharapkan kerjasamanya dengan adik-adik agar masalah ini dapat terungkap secepatnya. Apakah adik-adik bersedia membantu kami? Ya, bagus. Itu yang saya harapkan. Nah, apakah ada orang lain yang tinggal di villa itu selain kalian? Ada. Siapa? Namanya Haryoso, Pak. Haryoso? Dia penjaga villa itu, Pak. Dan dia sudah lama bekerja dengan keluarga Stella. Cuma buku hariannya Stella, satu-satunya kunci dari semua jiwa kakak ini. Pokoknya kita harus mendapatkannya. Kalau memang benar Haryoso yang membunuh Stella, pasti dia yang menyimpannya. Mungkin dia sudah mengetahui belakang ini. Cari sini. Itu buku apa tuh? Doni, Frans, Don. Ini dia. Ini kali Don. ini buku harian Stella. Kita baca ya. Coba baca Don.
Saya tidak menyangka sahabat saya malah menjalin cinta dengan ayah tiri saya. Kalau saya tidak memergokinya, saya tidak akan pernah tahu skandal cinta itu. Saya sengaja ikut ke villa ini untuk bicara dengan Mala. Ana udah curiga, pasti papanya Stella terlibat dalam pembunuhan si Mala. Tapi apa dia juga ikut terlibat dalam kematian Stella? Bisa aja. Selamat siang, Isa. Aku nggak lama, Jos. Saya nggak lama, Jos. Saya hanya mau memberikan hak kamu dan mengucapkan selamat atas tugasmu yang begitu sempurna. Di dalam tas ini ada uang 100 juta dan ini menjadi milik kamu. Uang itu tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan warisan milik Stella. Apa maksudmu? Hah? Saya minta tambah lagi. Oke. Saya tambahkan. Tapi dalam bentuk cek. Semua sudah berakhir. Di antara kita sudah tidak ada kerjasama lagi. Terima kasih, Pak. Tapi ingat, Bapak tetap akan masuk penjara. Maksudmu? Ini rekaman yang sudah saya buat. Cukup sebagai barang bukti. Lihat ini, Pak. Kamu hanya pantas mendapatkan ini. Bukan uang saya. Hah? Ayo, di mana? Ayo, keluar. Di mana buku harian Stella itu? Hah? Ayo katakan. Atau saya kirim kamu ke neraka. Hah? Bapak tidak akan mendapatkan apa-apa dari saya. Ayo katakan di mana? Ayo katakan di mana? Mana buku harian Stella? Katakan. Jangan betul. Angkat tangan. Maaf, Pak. Mungkin buku ini yang Bapak cari. Buku dan kaset video ini akan jadi bukti kejahatan Anda.
Loh, Aduh. Pak.